Welcome teman-teman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat. Saya hadir malam ini di tengah perjalanan pulang untuk menemani para sahabat dengan satu tema yang mungkin dianggap berat, tetapi menurut saya tema ini perlu dibicarakan secara lebih baik untuk menghindari jika percakapan yang telah berkembang adalah percakapan yang kurang sehat bagi kita. Ini waktu kita untuk sedikit memperbaiki struktur dari percakapannya. Saya sudah mengatakan di beberapa postingan bahwa bagaimana bisa sebuah undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tiba-tiba dimusuhi oleh masyarakat, menciptakan demonstrasi besar dan kekacauan di mana-mana. Maka saya ingin ngajak kita semua untuk membaca akar daripada persoalannya, termasuk juga akar ini tidak disadari oleh pemerintah. Presiden, wakil presiden, para menko dan para jajaran kabinet nggak paham soal ini. Saya nyatakan ini secara jelas karena saya udah lacak ini dari awal. Memang orang-orang ini nggak paham. Pertama-tama mazhab daripada Undang-Undang Sapu Jagat Omnibus Law Cipta Kerja ini, mazhabnya itu adalah mazhab otoriter. Ya, sekali lagi ini adalah mazhab otoriter. Ini mazhab dari keinginan menyederhanakan persoalan yang tidak mungkin disederhanakan. Pertama-tama karena kita ini negara demokrasi, tidak bisa ada yang sekali jadi. Semua berproses. Undang-undang yang kita sudah produksi dalam 20 tahun terakhir, 22 tahun terakhir setelah demokrasi, itu semuanya adalah undang-undang demokratis. Undang-undang itu sekarang telah mengalami proses uji di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak mungkin dia secara serampangan dirubah, diganti pasal-pasalnya, dicabut, dicomot, ditambal. Padahal di Mahkamah Konstitusi pasal-pasal itu sudah pernah dicopot. Lalu apabila dicantumkan kembali itu bisa menjadi masalah. Jadi mazhab ini yang harus dikoreksi. Undang-undang tidak bisa dijadikan omnibus. Makanya saya mengusulkan yang bisa dirubah menjadi omnibus itu adalah PP, peraturan pemerintah, itu yang bisa diubah menjadi omnibus. Karena itu sekali lagi mazhab ini harus disadari. Kembalikan mazhabnya kepada demokrasi. Mazhab otoriter di dalam membuat undang-undang tidak bisa dibiarkan. Merombak demokrasi kita yang sudah kita akui lebih dari 20 tahun ini tidak mungkin disederhanakan. Kita sudah punya Mahkamah Konstitusi, lembaga penguji undang-undang. Semua undang-undang yang 79 ini, 1209 pasal ini pernah dialami dan diuji di Mahkamah Konstitusi. Pernah ada yang dicopot. Apabila dia hadir kembali dalam undang-undang ini, artinya dia harus dicopot juga. Dan itu sebuah kesalahan, karena itu akan pasti dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang pertama, ya, mazhabnya keliru. Yang kedua, kita ini kalau mau mensinkronisasi, saya mengerti maksud baik dari Presiden Jokowi, maksud baik dari pemerintah. Pemerintah melihat bahwa terlalu banyak undang-undang. Pak Jokowi sering berpidato, undang-undang ini terlalu banyak, katanya pasal itu numpuk, pasal itu bertentangan satu sama lain, pasal itu membuat investor takut berinvest dan sebagainya. Saya mengerti itu. Ada kemungkinan di dalam 20 tahun lebih ini kita telah memproduksi pasal-pasal yang bertentangan satu sama lainnya. Iya benar, tetapi cara kita untuk mensinkronisasinya bukan di undang-undangnya. Karena itu yang saya katakan, Pak Jokowi tolong jangan bikin omnibus lagi. Sebab saya dengar ini selain klaster tenaga kerja, klaster perizinan, klaster macam-macam yang sekarang ada di undang-undang omnibus yang ada ini, tolong jangan bikin omnibus law lagi. Kalau mau bikin omnibus PP, peraturan pemerintah yang harus disinkronisasi. Dan itu pekerjaan gak perlu ngajak DPR.
Bahkan nggak perlu ngajak rakyat. PP itu dibuat aja oleh timnya presiden, nggak usah ngajak orang lain. Bikin sendiri. PP Omnibus itu masuk akal. Panggil itu semua dirjen, suruh rapat mereka, kasih mereka waktu. Dirjen, sebulan saya suruh kamu sinkronisasi semua undang-undang tentang pajak. Dirjen, saya minta kamu sebulan sinkronisasi undang-undang tentang perizinan, undang-undang tentang tenaga kerja. Bikin PP-nya disebut dengan PP Omnibus. Omnibus keuangan, Omnibus perizinan, Omnibus apa macam-macam itu. Silahkan, tapi bentuknya PP. Jangan undang-undang, sebab kalau pakai undang-undang ini sudah berproses di lembaga legislatif, berproses di lembaga Mahkamah Konstitusi, berproses. Apabila pasal itu sudah pernah dicopot oleh Mahkamah Konstitusi, maka pasal itu tidak boleh muncul lagi. Kalau pasal itu muncul lagi, pasti oleh MK nanti dicopot lagi. Kacau lah. Sekarang Omnibus Law dibuat, Cipta Kerja, undang-undang. Sekarang PP-nya baru mau dibuat. PP ini nanti bagaimana? Bagaimana kalau kemudian pasalnya nanti dibatalkan oleh MK lagi secara otomatis? Karena pernah dibatalkan pada masa yang lalu. Kan copot semua jadinya. Jadi berhentilah Bapak Presiden mendengar penasehat-penasehat yang, mohon maaf ini saya mau ngomong dengan omongan yang gak enak itu. Presiden ini gak punya penasehat hukum yang masuk akal. Jangan bikin Omnibus Law, bikinnya PP. Dengan PP ini panggil dirjen. Dirjen, bikin Omnibus PP. Sinkronisasi seluruh aturan teknis di tingkat dirjen, di tingkat pemerintah. PP ini sisir semua. Saya kasih waktu 1 bulan. Kalau Anda 1 bulan tidak selesai, saya pecat saudara. Saya suruh menterinya begitu. Yang bisa cepat selesai, saya udah jadiin nanti menteri. Gitu dong caranya. Supaya ada perlombaan di eselon 1 ini untuk mensinkronisasi. Sebab masalahnya selama ini ya di eselon 1. Orang-orang itu yang suka ego sektoral, tumpang tindih, ya tuh di situ tempatnya. Jangan di undang-undangnya. Undang-undang berbahaya kalau diubah-ubah. Dijadikan 1, 79 undang-undang jadi 1, itu mustahil, nggak masuk akal. Seperti yang sudah terjadi sekarang. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya yakin Bapak Presiden, maksud baik dari undang-undang itu, maksud baik dari perubahan ini akan didengar oleh semua orang, akan didengar oleh investor, akan didengar oleh rakyat. Rakyat itu akan senang. Sebab apa? Undang-undangnya nggak dirubah, hak buruh nggak dirampas, hak asasi manusia nggak dirampas, keharusan untuk menjaga lingkungan nggak dirampas, profesi-profesi yang lain nggak marah, kampus pendidikan nggak marah karena undang-undangnya nggak dirubah. Yang diperbaiki cuma PP. PP itu sinkronisasi. Tugasnya pemerintah sendiri, diteken oleh presiden, nggak perlu ajak DPR. Kan begitu enak, Pak. Tapi iseng-iseng mau merubah undang-undang. Sekarang udah kacau jadinya. Terbakar di mana-mana. Sekarang orang mau ditangkap. Gara-gara nulis di Facebook, gara-gara bikin komen, ditangkap. Sibuklah polisi, tambah keruhlah keadaan. Padahal kekeruhan itu berasal dari pemerintah sendiri. Omnibus ini keruh. 8 bulan yang lalu saya sudah mengatakan tidak bisa bikin Omnibus Law. Sudah ada MK, pasal-pasalnya sudah pernah dibatalkan. Gak bisa. Yang kita bisa buat sekarang ini adalah peraturan pemerintah disinkronisasi. Itu yang bikin kacau. Maka kalau saya jadi Bapak Presiden, kumpulkan kembali eselon 1, nyatakan bahwa 79 undang-undang tidak jadi di amandemen. Kembalikan itu dengan sebuah perpu. Usulkan kepada DPR bahwa undang-undang ini tidak jadi. Tetapi syaratkan itu supaya sinkronisasi PP selesai. Sehingga di dalam perpu nanti boleh jadi ada memang kita nggak sengaja ada undang-undang yang benturan satu sama lainnya. Itu aja dikumpulkan. Kalau itu aja dikumpulkan dan disinkronisasi dengan sebuah perpu, semua akan terima. Karena pada dasarnya ada undang-undang yang tabrakan, bikin bingung investasi, bahkan bikin bingung penegak hukum. Tapi
Kalau itu yang kita sisir dan ketemu setelah PP-nya jadi satu, para dirjen lapor ke Bapak Presiden, kepada lewat menterinya, Bapak Presiden, PP-nya sudah sinkron Pak. Kita sudah membuat Omnibus PP, peraturan pemerintah yang udah jadi satu. Udah beres nih semua Pak, nggak akan ada kekacauan. Kami juga para eselon 1 sudah berkumpul dalam sebulan ini, dan kami sudah mencapai kesepakatan. Tidak akan ada kebingungan pada investor, UKM, penanaman modal dan sebagainya. Nggak akan ada kebingungan. Tapi Pak, ada beberapa undang-undang yang memang ketentuannya membingungkan. Karena di pasal undang ini bunyinya begini, di pasal undang. Oke, kumpulkan. Berapa undang-undang sih itu? Ambil oleh Presiden, perpu malam itu juga. Selesaikan dalam 1 minggu. Selesai. Sebulan disahkan oleh DPR, omnibusnya batal, PP-nya sudah sinkron. Tenang orang ke depan. Mau bisnis, mau hidup, tenang. Bahkan tambah ini elemen-elemen COVID ini sekarang yang udah ada. Bikin tenang orang. Nah itulah Bapak Presiden dan teman-teman sekalian. Saya bingung ya dengan pemerintah. Kenapa sih kita tidak mengambil jalan yang konstitusional dan bikin tenang gitu? Dari mana ide merubah 79 undang-undang yang sudah bergumul dengan hidup kita selama 20 tahun lebih ini? Bahkan ada undang-undang lama yang diterapkan kembali. Undang-undang yang udah dibatalkan oleh MK dihidupkan kembali. Dari mana cerita ini? Kenapa nggak kita ngambil jalan yang enak gitu loh? Jangan rubah undang-undang. Apalagi ngerubahnya tengah malam, diam-diam, tanpa sosialisasi. Nama undang-undangnya bagus, cipta lapangan kerja. Loh siapa yang nggak ingin kerja? Siapa yang nggak ingin cari makan buat anaknya? Siapa yang nggak ingin sibuk kerja di pabrik, industri, hidup UKM? Siapa yang nggak pingin? Namanya bagus, cipta lapangan. Tapi kenapa orang marah? Introspeksi dong. Karena di dalam baik itu tersusup maksud-maksud yang jahat, merampas hak orang, merusak lingkungan, merubah 79 undang-undang yang sudah menjadi hidup kita selama ini. Nah, kalau kita sudah sadari itu sekarang, udahlah ya, gak bisa diteruskan perubahan undang-undang sebanyak ini. Dan ini bukan mazhab Indonesia. Kita gak bisa bikin undang-undang sapu jagat dalam waktu yang sesingkat ini, gak mungkin. Kita ini mau merubah criminal code, ya, undang-undang yang dibuat di zaman Belanda, KUHP, yang pembahasannya tuh udah 13 tahun. Pembahasannya 13 tahun. Toh pun masih di demo sama rakyat. Itu undang-undang baik. Undang-undang untuk mengganti produk Belanda penjajah. Kita mau rubah 13 tahun pembahasannya. Bentrok antara lembaga negara. Kita mau sinkronisasi, masih aja ditentang oleh rakyat. Karena dianggap komunikasinya kurang banyak. Oke. Harusnya itu yang diperbaiki pelan-pelan. KUHP diperbaiki, KUHAP diperbaiki, KUH Perdata diperbaiki, hukum acara perdata diperbaiki. Itu harusnya yang kita lakukan. Sebab itu juga semua sumber daripada ketidakpastian. Memang problema teks itu adalah problem yang penting untuk kita selesaikan. Sebagai bangsa harus punya satu teks. Orang beragama punya satu kitab suci aja masih berantem. Kita teksnya beda-beda, bagaimana kita gak berantem? Kumpulkan teks ini harusnya kerjaan presiden. Tiba-tiba ini pengusaha main di belakang kumpul-kumpulin orang, bikin pasal sendiri, gak punya pengetahuan tentang pasal. Seenaknya aja. Jadi usul saya, tengah malam saya bicara gini nih karena gak akan ada jalan keluar lah kalau gini cara berpikirnya. Karena gak bisa. Undang-undang yang telah kita buat bersama-sama dalam tempo 20 tahun gak bisa diringkas. PP-nya yang harus ditertibkan. Menteri-menteri itu seenaknya aja bikin PP sesuai dengan kemauan mereka. Ego sektoral ada di situ. Semuanya pengen dihargai. Semuanya ingin mendapat cawe-cawe di dalam semua proses birokrasi pemerintahan. Ini yang harus ditertibkan, bukan undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat bersama DPR. Itu induk. Yang di bawah ini birokrasi ini harus dibereskan.
Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ada jalan. Sampaikan kepada rakyat terbuka, jangan tertutup, jangan ada agenda tersembunyi, jangan punya maksud-maksud yang tidak baik dalam undang-undang ini. Terbukalah. Kalau maksudnya untuk bikin rakyat kerja, bikin rakyat sejahtera, bikin rakyat sibuk, baguslah, pasti didukung oleh rakyat. Mana ada sih rakyat itu yang usil, mau diperbaiki nggak mau, nggak ada. Yang ada itu kurang komunikasi. Komunikasikan maksud baik saudara kepada rakyat dari awal. Tunjukkan bahwa ini maksudnya baik. Nggak mungkin maksud baik ditolak, asalkan terbuka. Itulah sebabnya kemudian kita sering tergoda untuk melihat pemerintah kita secara terus-menerus berdiri dan berbicara. Hentikanlah penangkapan orang-orang hanya karena posting, hanya karena bicara, hanya karena menulis di laman sosial media. Hentikan itu. Yang harus ada adalah rakyat pengen mendengar versi yang benar dari maksud baik pemerintah itu apa. Sekeruh-keruh keadaan, apabila sumber mata airnya itu jernih, dia akan jernih. Pemerintah sebagai sumber mata air harus tetap jernih. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi apabila pemerintah juga memproduksi kekeruhan, maka keruhlah semuanya. Meskipun keadaan jernih pun, apabila pemerintah memproduksi kekeruhan, keruhlah jadinya. Menangkap orang karena berpendapat di sosial media adalah kekeruhan. Kalau Anda mau jernihkan, bicaralah yang baik. Pejabat itu dibayar untuk berbicara dan menyatakan yang baik. Podium saudara, privilege saudara untuk dikutip dan berbicara di media, apalagi sekarang ada sosial media, itu Anda dibayar untuk itu. Itu adalah kejernihan. Bicara yang benar, yang jujur. Rakyat ingin mendengar apa maksud baik saudara di belakang semua ini. Itulah teman-teman, saya mohon maaf mengganggu waktu istirahat Anda malam minggu. Tapi menurut saya Pak Mahfud sebagai Menko Polkam, klarifikasi Bapak Presiden itu tidak cukup. Apalagi ujuk-ujuk nyuruh Presiden meringkas sesuatu yang sudah rumit di bawah, itu tidak akan cukup. Justru itu menghancurkan reputasi Presiden. Ayolah, kita nggak mungkin merangkum undang-undang ini. Percaya saya deh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak masuk akal di saya. Pasal-pasal yang sudah dibatalkan oleh MK dihidupkan kembali itu mustahil lah. Karena itu kembalilah ke jalan yang benar, ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas tanggapannya. Nanti kita sambung, ya. Selamat bermalam minggu, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.